Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, nama saya Muhammad Syarif, kelas 12 TKJ1, absen 23. Nama saya Didia Dwi Pramutika, kelas 12 TKJ1, absen 2. Nama saya Ersa Rizkula dari kelas 12 TKJ1, nomor absen 8. Saya Febranda Faika Putra dari kelas 12 TKJ1 nomor urut 11. Saya Muhammad Akbar Kurniawan dari kelas 12 TKJ1 nomor urut 17. Nama saya Muhammad Ahmad Willianto, kelas 12 TKJ1, absen 21. Saya akan menjelaskan pengertian dari persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan memiliki makna, yaitu satu, yang mana memiliki arti utuh atau tidak terpecah belah. Jika dari arti luasnya, pengertian persatuan sendiri diartikan sebagai perkumpulan berbagai corak, mulai dari kalangan, ras, budaya, sampai adat istiadat. Sedangkan untuk pengertian kesatuan adalah hasil dari persatuan yang sudah menjadi utuh atau tidak terpecah belah. Sehingga hal tersebutlah yang membuat persatuan dan kesatuan sangatlah erat hubungannya dan tidak dapat dipisahkan. Persatuan dan kesatuan mengandung 3 makna penting bagi Indonesia. Yang pertama yaitu selalu menjaga persatuan dan kesatuan dengan cara menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antar bangsa. Yang kedua yaitu selalu berusaha untuk menjalin toleransi dan juga rasa kemanusiaan sehingga dapat tercapai kehidupan yang serasi dan harmonis. Yang ketiga yaitu berusaha untuk menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, dan saling tolong-menolong, dan juga nasionalisme antar bangsa. Untuk implementasi persatuan dan kesatuan bangsa, contoh pada lingkungan keluarga yaitu 1. Saling mencintai sesama anggota, 2. Mengakui keberadaan semua dan fungsi tiap-tiap anggota, 3. Keterbukaan antar anggota, 4. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang kedua yaitu pada lingkungan masyarakat, 1. Ikut kerja bakti atau gotong royong dan slogan, 2. Hidup rukun dengan semangat dengan tetangga, 3. Menyelesaikan masalah sosial bersama-sama, 4. Bergaul sesama warga dengan tidak membedakan agama, suku, atau budaya, 5. Sikap ramah kepada semua. Pada lingkungan sekolah yaitu 1. Menjenguk teman yang sedang sakit, 2. Membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama, 3. yang giat dan tidak bolos sekolah, 4. Saling menghormati teman yang berbeda agama atau suku dan tidak membedakannya, 5. Tidak menyontek. Saya akan menjelaskan hal-hal positif jika terjadi persatuan dan kesatuan. 1. Bisa mengatasi semua perbedaan yang timbul dengan penuh kesadaran. 2. Pembangunan nasional akan berjalan lebih lancar, aman, dan baik. 3. Bangsa Indonesia lebih mudah untuk maju. 4. Mempermudah untuk mencapai tujuan nasional, yaitu tujuan yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. 5. Menciptakan suasana yang aman, damai, dan tentram dalam negara karena setiap orang menunjukkan sikap solidaritas, setia kawan, dan toleran yang tinggi. 6. Agar tidak terjadi perbedaan yang menonjol antar manusia. 7. Supaya tidak terjadi perpecahan bangsa dan keutuhan terus terjaga. 8. Supaya keutuhan dan keamanan NKRI tetap terjaga. 9. Pergaulan antar sesama akan lebih akrab dan rukun. 10. Memperkuat jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman dan kegangguan dalam bernegara. 12. Terwujudnya kehidupan yang seimbang, selaras, dan serasi antar sesama. 13. Pelaksanaan gotong royong akan berjalan dan baik. 14. Memperkuat ketahanan nasional Indonesia dalam menghadapi segala ancaman dan gangguan dalam bernegara. 15. Bisa bekerja sama dan saling tolong-menolong di kehidupan sehari-hari. 16. Menjaga kerukunan dan menjalin silaturahmi. 17. Agar tidak timbul konflik dalam kehidupan bermasyarakat. 18. Menghindari pertengkaran dan permusuhan.
19 supaya bisa saling bahu-membahu saat ada kerja bakti di sekolah. 20 agar tidak membuat kerusuhan di sekolah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari tidak adanya persatuan dan kesatuan di Indonesia. Negara Indonesia ini dikenal sebagai negara yang beragam, mulai dari sukunya, agamanya, etnisnya, dan budayanya, dan masih banyak lagi. Dengan keberagaman yang banyak tersebut, tentunya akan memiliki dampak yang sangat besar, yaitu seperti perpecahan. Persatuan dan kesatuan adalah senjata paling ampuh untuk menjaga keberagaman tersebut agar tetap ada di Indonesia. Jika tidak ada persatuan dan kesatuan, tentunya akan menyebabkan banyak konflik di Indonesia ini. Dampak dari tidak adanya persatuan dan kesatuan ini, negara akan menjadi terombang-ambing, bahkan bisa terpecah belah dan terjadi konflik di mana-mana. Dan yang lebih parah adalah negara akan hancur atau runtuh. Dampak yang saya sebutkan tersebut masih ada 3 dampak lainnya, yaitu yang pertama adalah perpecahan bangsa. Jika setiap individu atau kelompok manusia di Indonesia ini memiliki kepentingan sendiri dan tidak mementingkan kepentingan orang lain, itu dapat menyebabkan perpecahan di bangsa ini. Dan yang kedua adalah melemahnya pertahanan dan keamanan di Indonesia. Ketika rakyat tidak bersatu dan memikirkan dirinya sendiri, maka serangan dari luar akan mudah masuk, tidak hanya masuk, bahkan bisa mempengaruhi masyarakatnya. Yang ketiga, terjadinya konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok akan terjadi ketika setiap individu atau kelompok tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan dan lebih mementingkan kelompoknya sendiri. Saya akan menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Cerita persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa adalah hal yang sangat menarik yang perlu dikajikan agar para penyimak bisa mengetahui masa persatuan dan kesatuan pada zaman dahulu. Yang pertama, modal utama dari mereka berdasarkan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dimulai pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Dan dalam penegak Undang-Undang Dasar 1945, mereka tidak secara mudahnya langsung bisa diterapkan ke masyarakat warga negara Indonesia sendiri. Namun sayangnya masih banyak hal-hal boya yang terjadi di masa itu. Ada yang masih belum konsekuen dan komitmen dengan adanya persatuan dan kesatuan, karena Indonesia merupakan negara plural yang dimana memiliki perbedaan yang bermacam-macam. Dan sedangkan bentuk pemerintah negara Indonesia dibentuk oleh kepala pemerintah, yaitu presiden, yang dimana mereka mengupayakan bahwa persatuan dan kesatuan ini bisa diterapkan agar negara kesatuan Republik Indonesia tidak goyah dan semakin kuat, serta di negara Indonesia ingin mengembangkan bagaimana caranya perkembangan banyaknya budaya dan banyaknya perbedaan bisa menjadi satu dan menjadi pembentuk eksistensi yang dimana Indonesia bisa memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia tersebut. Pada zaman tersebut, dalam periode ini masih banyak yang menjalankan secara murni dan konsekuen, tapi ada beberapa yang masih goyah. Dan pada zamannya masih ada beberapa provinsi, masih ada 8, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil dan Borneo. Dan di samping itu, dari persatuan dan kesatuan untuk memperkuatkan negara kesatuan Republik Indonesia, masih saja ada penghambat yang terjadi. Yang saya ketahui hanya 2, yaitu Partai Komunis Indonesia yang berasal dari Madiun, dimulai pada tahun 1948. Dan yang kedua, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Dari hal-hal tersebut bisa membuktikan bahwa persatuan dan kesatuan di Indonesia itu tidak bisa dilakukan secara konsekuen, karena ada beberapa pemberontak yang ingin menggoyahkan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Persatuan dan kesatuan pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 terjadi federalisme, yaitu pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut ditetapkan menjadi 15 negara, dan Republik Indonesia Serikat presidennya adalah Insinyur Soekarno, Perdana Menterinya adalah Bung Hatta, yang dimana
Dengan karakteristik yang dilakukan, dijelaskan ada 6. Saya ringkas, pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen sebagaimana lazimnya. Kedua, kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Jadi, kerjasama Menteri dan Presiden masih rekat. Dan yang ketiga, pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan parlemennya sendiri. Keempat, pertanggungjawaban kabinet adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, namun harus melalui keputusan pemerintah itu sendiri. Kelima, parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sebagai DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR ini hanya sebagai menggunakan mosi, tidak ditetapkan percaya kepada kabinet. Dan yang terakhir, Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Insinyur Soekarno, memiliki kedudukan rangkap yang dimana sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan pada masa itu. Dan selain Presiden dan para menteri kabinet, negara Republik Indonesia Serikat pada masa itu mempunyai Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan sebagai alat perlengkapan negara. Keputusan ini untuk memilih sebuah negara serikat, sebagaimana telah diuraikan di muka, merupakan politik pecah belahnya dan sudah dibicarakan. Ya, pada masa ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1945. Kenapa Indonesia menggunakan Undang-Undang sementara tahun 1945? Karena terjadi perubahan konstitusi Republik Indonesia Serikat yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Indonesia pada bulan Mei 1950. Dan terjadi lagi pada dua masa, yaitu Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama berlangsung 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966, yang dimana dekret Presiden terjadi tanggal 5 Juli 1959 membawa kepastian di negara Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya Undang-Undang 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan setelahnya terjadi Orde Baru. Terjadi kelanjutannya 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Kepemimpinan dipegang oleh Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya. Akhirnya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru, yaitu Orde Baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Ia muncul sebagai pemimpin Orde yang baru yang siap membangun kembali pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dan hal ini harus ditetapkan secara benar dan tetap karena sebelum-sebelumnya sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sampai sekarang, Persatuan dan Kesatuan disebut masa reformasi, dimulai dari 21 Mei 1998 sampai sekarang, yang disebut juga dengan era reformasi. Gejolak politik di era reformasi ini semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Dan memasuki masa era reformasi ini terjadi adanya pembatasan kekuasaan pemerintah dan eksekutif, dan maksudnya adalah menjelaskan mana yang lembaga tertinggi dan lembaga menengah. Dan jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara sudah ditetapkan pada masa era reformasi ini. Untuk lebih jelasnya, berikut dipaparkan perubahan-perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kali ini saya akan menyebutkan dua saja. Yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. Kedua, MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, terdapat pada Pasal 2 Ayat 1. Saya akan menjelaskan tentang hal yang terjadi pada zaman sekarang, yaitu persatuan dan kesatuan khususnya pada saat pandemi saat ini. Bagaimana persatuan dan kesatuan dapat terbentuk di antara masyarakat pada masa pandemi saat ini. Pada masa pandemi saat ini, tentu banyak menimbulkan kerugian, baik kerugian secara ekonomi maupun pendidikan. Kemudian dalam situasi di masa pandemi ini dapat menjadi faktor pendorong masyarakat untuk mengembangkan suatu
persatuan dan kesatuan dari berbagai kalangan. Saling bergotong royong memikul beban untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kesadaran masyarakat serta inisiatif untuk melakukan gerakan kemanusiaan menjadi langkah awal untuk membentuk persatuan dan kesatuan di antara masyarakat. Karena bukan hanya pemerintah saja yang berperan aktif, melainkan masyarakat juga turun tangan untuk peran penting mempercepat mengakhiri pandemi COVID-19 saat ini. Kita menyadari banyak contoh aksi sosial yang dapat kita lakukan. Contohnya yaitu membagi masker kepada masyarakat serta hand sanitizer serta alat pelindung diri atau APD untuk tenaga medis yang setiap saat tanggap di garda terdepan. Selain itu, kita harus mengesampingkan kepentingan pribadi dan mendahului kepentingan umum. Sejatinya kondisi saat ini harusnya tidak merenggangkan solidaritas, melainkan bahu-membahu menolong tanpa batas. Masa pandemi ini ibarat ujian. Kita dan pemerintah sedang diuji untuk bangkit menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, dan bangsa yang hebat. Sakalangkong, Buliate, atur nuwun. Amanai. Matur susun. Sampai hasil. Terima kasih.